Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam hebat. Jumpa lagi di Armana Family Channel. Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi informatika TIK kelas 8 fase D dengan pembahasan utama jaringan komputer dan internet. Ini adalah pembahasan pada bab kelima. Oke ya, untuk sub pembahasannya ada 3, yaitu jaringan lokal dan internet, kemudian komunikasi data pada ponsel, dan yang terakhir adalah terhubung ke internet dengan aman. Oke, let's go. Kita cek untuk pembahasan. Ini adalah daftar isi pada modul informatika. Jadi ini adalah 3 pembahasan utama pada video kali ini. Oke ya, untuk peta konsepnya silakan disimak. Nah, seperti gambar ini ada jaringan komputer dan internet, kemudian ada 4 ya di sini ya, yaitu jaringan lokal dan internet, teknologi komunikasi pada HP, routing pada jaringan komputer, proteksi data di internet. Oke ya, ini adalah konsepnya seperti ini. Jadi silakan di pause dan dipahami sejenak. Oke, langsung saja kita lanjutkan, yaitu pembahasan pertama yaitu jaringan komputer. Oke ya, ini adalah lanjutan dari pembahasan kelas 7. Silakan disimak video saya yang kelas 7 supaya lebih paham untuk pembahasan yang kali ini. Oke, pembahasan sub pembahasannya adalah yaitu tadi lokal, jaringan lokal, jaringan internet, konfigurasi dan routing. Oke ya. Nah, di sini kita pahami dulu definisinya, yaitu jaringan komputer adalah sebuah arsitektur di mana 2 atau lebih komputer terhubung satu sama lain dan digunakan untuk berbagi data. Nah, jaringan komputer ini dibangun dengan kombinasi hardware dan software. Oke ya. Nah, di sini ada 2 jenis jaringan, yaitu jaringan lokal, local area network, dan jaringan internet. Ya, internet, jaringan internet ini nanti akan kita bahas pada sub pembahasan kali ini. Nah, yang pertama adalah jaringan lokal. Nah, ini jaringan lokal mencakup area yang sangat terbatas, biasanya cuma pada ruangan tertentu saja. Ya, bisa jadi itu di ruangan lab, sekolah, kantor kecil, mungkin di beberapa mahasiswa di universitas juga ada ya. Nah, jadi nanti jaringan lokal adalah tertentu saja, sangat-sangat terbatas. Oke. Nah, kemudian jaringan internet. Nah, ini jangkauannya lebih luas atau sangat luas dan cenderung tidak terbatas, bahkan bisa lintas negara maupun lintas benua. Jadi jaringan kecil-kecil, jaringan lokal kemudian digabungkan menjadi jaringan yang lebih luas. Definisi secara simpelnya seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Jaringan komputer dan internet memiliki peranan yang sangat penting dalam penggunaan komputer dan ponsel pintar atau smartphone gitu ya. Nah, saat ini seperti komunikasi, berbagi informasi, dan berbagi berkas digital. Nah, fungsi share atau berbagi meliputi yang pertama jaringan lokal, jaringan internet, maupun virtual private network atau VPN. Nah, apa saja yang bisa dilakukan? Nah, jaringan lokal biasanya kita melakukan sharing file, sharing printer, sharing database, sharing aplikasi, maupun chatting secara lokal. Itu ada aplikasinya gitu ya. Nah, kemudian jaringan internet. Nah, tentu saja mirip-mirip dengan jaringan lokal, yaitu sharing file juga. Ada sharing video, audio, kemudian ada website, email, e-learning, kemudian meeting online. Nah, kemudian untuk virtual private network sendiri yaitu membuat jaringan privat di antara beberapa perangkat melalui internet, yaitu dengan kata lain melokalkan jaringan internet. Jadi seolah-olah kita berada di gedung yang sama padahal kita berada di 2 kota yang berbeda. Yaitu biasanya kita melakukan sharing database, aplikasi maupun email gitu ya. Jadi ini adalah fungsi utama dari jaringan komputer. Nah, oke, selanjutnya. Nah, itu kita masuk ke sub pembahasan pertama yaitu jaringan lokal atau local area network. Nah, ini adalah jaringan komputer berkabel maupun nirkabel yang menghubungkan komputer dengan perangkat lainnya dalam wilayah terbatas seperti dalam rumah, sekolah, kampus, universitas maupun gedung kantor. Nah, ini sudah kita sampaikan tadi ya. Jadi jaringan lokal sangat terbatas, bisa satu ruangan, bisa beda ruangan, bisa juga dalam
beda ruangan tapi masih dalam satu wilayah gitu ya. Nah selanjutnya, biasanya jaringan lokal itu terdiri dari 2 komputer maupun lebih. Jadi bisa 3 komputer maupun lebih lah. Yang 2 komputer itu biasanya sangat sederhana. Biasanya hanya menggunakan kabel atau via WiFi seperti itu ya, menggunakan access point. Jadi 2 komputer sudah bisa terhubung lah. Sedangkan kalau 3 komputer atau lebih, kita selain menggunakan LAN kabel, kita juga membutuhkan yang namanya switch atau router gitu ya. Nah, LAN kabel juga ada switch. Jadi bedanya adalah kalau 2 bisa langsung dicolokkan, kalau yang komputer generasi sekarang dengan software yang sekarang bisa langsung dicolokkan. Tapi kalau yang 3 atau lebih, mau nggak mau kita harus menambahkan switch atau hub atau router ya, seperti itu. Nah, seperti ini ya untuk gambarnya. Nah, ini adalah ilustrasi jaringan komputer lokal, yaitu menggunakan 2 komputer saja tersambung secara langsung maupun menggunakan 3 komputer dengan perantara node yaitu switch gitu ya. Oke, selanjutnya jaringan lokal. Nah, di sini perangkatnya apa saja, yaitu ada switch maupun router ya. Nah, ini untuk pengertiannya secara simpel saja, yaitu perangkat keras jaringan yang menghubungkan perangkat di jaringan komputer dengan menggunakan paket switching untuk menerima dan meneruskan data dari suatu perangkat ke perangkat tujuan. Jadi satu perangkat ke perangkat tujuan. Nah, perbedaan antara switch dan router. Nah, perbedaan dari keduanya ialah switch hanya dapat menghubungkan perangkat saja pada jaringan yang sama, sedangkan router dapat menghubungkan perangkat dari 2 jaringan yang berbeda. Namanya saja router, itu berarti routing, yaitu memberikan jalan, yaitu supaya perangkat bisa berhubungan dengan perangkat lain walaupun dalam jaringan yang berbeda. Jadi istilahnya kalau misalkan satu ada di kelas B dan yang satu ada di kelas T maupun di kelas C tapi beda, nah itu masih bisa berkomunikasi dengan menambahkan routing. Jadi nanti akan kita sampaikan pada pembahasan selanjutnya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini adalah gambar switch, biasanya sangat simpel. Ini kita tinggal mencolokkan saja kabel yang sudah ada konektor RJ45-nya, kemudian ke satu kita hubungan komputer, kemudian kita setting IP, maka komputer bisa langsung tersambung gitu ya, bisa ping, replay, dan bisa berkomunikasi. Nah selanjutnya ya seperti ini rata-rata adalah bentuk dari router. Ini adalah router yang ada WiFi-nya, jadi bisa tersambung menggunakan koneksi nirkabel WiFi maupun menggunakan kabel LAN gitu ya. Nah yang ini adalah switch manageable. Ini adalah gabungan kemampuan dari switch dan router. Nah ini membutuhkan pembelajaran yang lebih lanjut terkait dengan switch manageable, karena untuk pada normalnya kalau kita posisi default biasanya fungsinya seperti switch, namun juga bisa difungsikan sebagai router juga. Kira-kira switch dengan kemampuan menambahkan routing. Nah kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya, jaringan lokal. Nah kita lanjutkan. Ini terkait dengan setting. Nah, ini ada 2 setting ya, IP dynamic dan IP static, yaitu Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, yaitu pemberian IP address secara otomatis kepada perangkat yang memintanya. Nah, biasanya di jaringan itu harus ada yang berperan sebagai DHCP server, seperti router, firewall maupun DHCP server lainnya. Kalau tidak ada DHCP server, maka komputer tidak akan mendapatkan IP address dan tidak akan bisa terhubung ke jaringan. Oke, sedangkan untuk IP static, nah ini pemberian IP-nya secara manual. Jadi harus tahu setting IP address, netmask, gateway, DNS 1, DNS 2 dan konfigurasi lainnya. Tapi standarnya adalah untuk jaringan bisa ngerti IP address dan netmask saja sudah cukup gitu ya. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Untuk melakukan setting bisa langsung membuka pada menu klik kanan start ya, ini pada Windows 10 dan 11, klik kanan start, kemudian pilih run dan ketikkan ncpa.cpl, kemudian di enter saja. Nah, kemudian akan muncul menu di situ, biasanya ada Ethernet 1, Ethernet WiFi atau local area network. Nah, di situ
tinggal disesuaikan saja, kemudian diklik kanan dan pilih properties. Nah, di situ kemudian pilih TCP/IP versi 4 dan dipilih properties. Nah, gambarannya seperti ini ya. Nah, di sini bisa kita lihat. Nah, di sini setelah kita masuk ke NCPA.cpl atau network connection, di sini ada beberapa perangkat ya, ada Bluetooth, ada Ethernet, Ethernet 2, Ethernet 3, ada WiFi dan lain sebagainya gitu ya. Nah, ini tinggal diklik kanan saja. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian dipilih internet TCP/IP v4 ya, yang versi 4. Kemudian dipilih properties, maka akan muncul menu seperti ini. Untuk jaringan saja, jaringan lokal saja tanpa internet, kita cukup men-setting di bagian IP address dan subnet mask gitu ya. Nah, kalau dalam contoh di sini ini adalah kelas C, yaitu 192.168.1.11 itu adalah bagian dari kelas C. Untuk subnet masknya yang 255.255.255.0 ini adalah /24, gitulah dalam satu jaringan. Nah, oke, seperti itu, nanti bisa dicoba-coba sendiri ya. Nah, selanjutnya simulasi jaringan lokal. Oke, nah, kira-kira seperti ini jaringan lokal. Kita punya 4 komputer, bisa laptop atau komputer biasa, yang penting ada LAN portnya, ada Ethernet portnya. Nah, kemudian kita punya satu switch seperti ini. Nah, langsung saja kita hubungkan menggunakan kabel internet. Saya anggap sudah ngerti masalah kabel dan konektornya, jadi tinggal dicolokkan saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita tinggal setting saja untuk IP address dan subnet masknya. Ingat, jaringan lokal cukup disetting untuk bagian IP address dan subnet masknya. Untuk gateway dan DNS tidak perlu disetting, jadi cukup bagian ini saja, maka komputer sudah bisa berkomunikasi, sharing printer, sharing file, dan fungsi lokal lainnya. Oke, nah kemudian kita tambahkan di komputer B dan D, bisa dilihat ya di sini. Nah, komputer A dan komputer C saya menambahkan IP 111 dan 112. Saya baca yang bagian belakangnya saja. Untuk subnet masknya sama ya, ini adalah /24, yaitu 255.255.255.0. Sedangkan yang komputer B dan D ini saya kasih IP 2.21 ya. Jadi beda ya, 1.11 dan ini 2.21. Ini berarti 2 jaringan. Oke. Nah, untuk yang D ini saya lanjutkan untuk yang 2.21 berarti .2.22. Oke. Nah, kalau seperti ini apa yang terjadi? Nah, ingat kita belum perlu men-setting gateway dan DNS, jadi boleh dikosongkan karena ini adalah untuk koneksi internet. Oke ya. Nah, A dan B, nah seperti ini. A dan B, nah ini 111, nah ini tidak bisa berkomunikasi dengan 221 karena kita menggunakan switch standar ya. Jadi ini tidak bisa walaupun sudah nyolot di switch yang sama, karena perbedaan jaringan di sini A dan B tidak bisa berkomunikasi maupun sharing gitu ya. Selanjutnya A dan D bagaimana? A dan D bisa dilihat sama, ini 111 dan ini 212, maka A dan D juga tidak bisa berkomunikasi. Nah, ini kalau di ping pasti gagal, tidak ada respon sama sekali atau request timeout. Nah, selanjutnya bagaimana dengan A dan C? Nah, ini adalah 111 dan ini 112, maka bisa berkomunikasi. Nah, ini kalau sudah bisa komunikasi, bisa replay, maka bisa di-sharing printernya maupun sharing filenya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan B dan C? Nah, ini kalau B dan C 221 ini ngeping ke 112 tentunya tidak bisa. Oke. Selanjutnya untuk B dan A, nah, ini juga beda ya, 221 dan ini 111, maka juga tidak bisa. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah B dan D, ini 221 dan ini 222, tentunya pasti bisa berkomunikasi. Jadi 4 komputer ini hanya A dan C dan B dan D yang bisa berkomunikasi. Bagaimana caranya agar bisa berkomunikasi semua? Maka diperlukan yang namanya switch manageable atau router. Kemudian kita tambahkan routing di perangkat itu supaya A dan B bisa berkomunikasi, A dan D juga bisa berkomunikasi, maupun sebaliknya B dan A, B dan C itu juga bisa berkomunikasi semua gitu ya. Nah, dibutuhkan yang namanya nanti routing.
seperti itu. Nah, ini dengan catatan kita mengabaikan fungsi firewall komputer. Dengan kata lain, kita anggap firewall maupun antivirusnya posisinya tidak ada atau disable. Karena kalau posisinya aktif atau enable, maka bisa jadi kita ping atau kita share, maka akan terblokir oleh firewall maupun antivirus. Oke, jadi ini firewall itu biasa ada di Windows 10 dan Windows 11, yaitu Windows Defender. Oke, nah selanjutnya, oke, kita agak sedikit cepat ya biar durasinya tidak terlalu panjang. Nah, ini tadi bagaimana cara agar semua komputer bisa komunikasi. Ya, ini mau tidak mau switch-nya. Nah, ada dua cara agar bisa berkomunikasi antara A dan B, A dan C, A dan D, AC, BC, BA dan BD. Itu menurut saya ada dua solusi. Nah, yang pertama solusinya apa? Nah, ini mengganti IP address pada semua komputer dengan segmen IP yang sama. Ya, mau nggak mau ya kita samakan semua. Itu yang pertama, yaitu tidak boleh ada dua jaringan. Kalau pakai satu ya satu semua, kalau dua ya dua semua. Itu maksudnya yang di bagian ini ya. Ini harusnya kalau satu semua, kalau dua semua, kalau 10 juga tidak masalah. Ya, ini biasa kita pakai adalah kelas C gitu ya. Sedangkan net masknya tetap sama 255. Jadi dengan cara ini kita tanpa perlu mengganti switch, yaitu cukup mengganti jaringan IP address-nya saja dengan segmen yang sama. Oke, gitu. Nah, solusi yang kedua itu ya ini masih sama ya. Jadi tidak perlu mengganti switch, kita cukup mengganti subnet masknya saja. Apakah boleh? Boleh saja, yaitu subnet masknya yang semula 255.0 atau /24 bisa kita ubah menjadi 255.252.0. Nah, maksudnya apa? Ini adalah slashnya 22, artinya sehingga jumlah hostnya akan menjadi lebih banyak, yaitu 1022. Yang semula 255 menjadi 254 menjadi 1022, yaitu jaringannya akan molor agak lumayan panjang, yaitu dari 0.1, 1.1, 2.1 dan 3.1. Nah, sedangkan IP address-nya tetap sama. Jadi IP address tidak perlu diubah, cuma net mask-nya saja yang diubah. Maka komputer akan otomatis bisa berkomunikasi, semua A, B, C, D dan sebaliknya bisa berkomunikasi. Nah, ini yang cara kedua atau cara ketiga untuk cara lainnya, yaitu dengan mengganti perangkat switch dengan router atau switch manageable. Jadi ada dua cara, yaitu tanpa mengganti perangkat, yang kedua yaitu dengan mengganti perangkat. Cuma di sini solusi saya bagi menjadi 3 supaya tidak membingungkan, yaitu mengganti IP address, kemudian mengganti subnet mask, dan yang ketiga adalah mengganti perangkat switch biasa dengan switch manageable atau dengan router. Namun pada langkah yang ketiga ini akan sedikit membutuhkan kemampuan yang lebih advance terkait dengan pengaturan virtualan, static root pada router maupun penambahan gateway pada komputer. Gateway itu adalah jalan keluar atau jalan komunikasi supaya yang mana jaringan satu bisa berkomunikasi dengan jaringan 2. Oke, jadi saya kira untuk yang solusi ketiga ini akan sedikit susah. Jadi bisa digunakan, silakan solusi yang satu maupun solusi 2 gitu ya. Nah, nanti silakan di back kembali untuk lebih memahami apa yang saya bicarakan tadi. Nah, selanjutnya materi jaringan komputer dan internet. Silakan dipahami lagi untuk video saya yang kelas 7 yang bagian ini, jaringan komputer dan internet kelas 7 fase D gitu ya. Nah, sub pembahasan yang kedua yaitu jaringan internet. Itu internet itu berasal dari internet network, karena agak susah untuk menyebutkan internet network maka disebut internet gitu saja, yaitu jaringan antar jaringan komputer, yang memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan jaringan lokal. Luasnya seperti apa? Bahkan bisa antar benua, atau dengan kata lain seluruh dunia itu bisa tersambung dengan internet gitu ya. Nah,
Pengertian umumnya yaitu internet suatu jaringan komunikasi yang menghubungkan satu media elektronik dan media yang lainnya, atau kumpulan dari beberapa komputer atau ponsel yang saling berhubungan serta saling terkoneksi satu sama lainnya. Hubungan ini bisa apakah cuma sekadar berhubungan lewat aplikasi maupun secara langsung lewat sharing file maupun fungsi lainnya. Oke ya. Nah, di sini ini adalah terkait layanan internet. Nah, di sini ada komunikasi langsung yang biasa kita lakukan lewat WhatsApp, Messenger, yaitu komunikasi langsung yaitu lewat email maupun chatting gitu ya. Kemudian juga ada diskusi, Usenet, news, email, milis dan lain sebagainya. Kemudian ada sumber daya informasi yang terdistribusi atau World Wide Web atau WWW ya, maupun Gopher. Nah, ini jarang kita dengar. Kemudian ada juga remote login untuk meremote perangkat, dan lalu lintas file lainnya seperti telnet, FTP, dan aneka layanan internet lainnya. Masih banyak lagi ya. Silakan bisa dicek di pembahasan saya yang kelas 7. Nah, di sini ada beberapa istilah pada jaringan internet yang perlu kita ketahui ya. Syukur-syukur dihafalkan ya, akan lebih baik nanti kalau muncul dalam pertanyaan soal-soal akan bisa dengan cepat untuk menjawabnya gitu ya. Yang pertama adalah TCP/IP, yaitu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol ya. Kita sebut TCP/IP adalah protokol pertukaran paket atau switching communication protocol. Nah, sedangkan protokol itu sendiri adalah satu set aturan yang mengatur bagaimana sebuah aplikasi berkomunikasi dalam suatu jaringan. Nah, aplikasi klien, client application adalah software aplikasi yang berjalan di atas sebuah protokol. Jadi layanan internet itu rata-rata mempunyai aplikasi masing-masing. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya syarat terhubung ke internet. Nah, tidak mungkin kita tanpa syarat tertentu tidak mungkin perangkat kita langsung nyambung internet, pasti ada syarat-syaratnya. Lah, berikut adalah syarat supaya kita bisa terhubung dengan internet. Ada 3. Nah, minimal kita mempunyai hardware, dukungan hardware. Yang kedua adalah dukungan software, dan yang terakhir adalah tentu saja terdaftar di ISP atau berlangganan. Nah, ini adalah perangkat-perangkat untuk dukung hardware-nya. Bisa jadi ini adalah kita perangkat ponsel maupun perangkat router atau maupun modem internet ya, modem GPON. Kalau untuk dukungan software ya misalkan ada browser, ada mail client, ada FTP client, kemudian aplikasi internet lainnya. Nah, kemudian terdaftar di ISP itu misalkan kita berlangganan IndiHome maupun kita berlangganan paket data internet lewat HP gitu ya. Nah, jaringan komputer konfigurasi ini adalah masuk ke sub pembahasan yang ketiga, yaitu konfigurasi jaringan komputer. Ada 2 komponen utama sebuah jaringan, yaitu node dan link. Apa itu node dan link? Node adalah titik atau perangkat yang dapat menghasilkan input data atau menerima data, atau juga kedua-duanya dalam sebuah jaringan. Contoh node pada jaringan adalah perangkat komputer, handphone atau ponsel, switch, router dan lain sebagainya. Jadi perangkat-perangkat ini kita sebutnya adalah node gitu ya. Nah, sedangkan link itu adalah atau sering disebut juga edge, adalah jalur transmisi data atau informasi antar node. Nah, link ini berupa hubungan antara node yang satu dan node yang lainnya dalam sebuah jaringan. Nah, kalau kita gambarkan pada seperti ini ya. Nah, jadi switch digambarkan sebagai node terhubung ke beberapa node lainnya, sedangkan komputer, laptop, ponsel merupakan node yang hanya terhubung dengan satu perangkat lainnya. Dengan kata lain, switch itu rata-rata ada di bagian tengah ya. Bukan rata-rata, memang ada di bagian tengah. Sedangkan pada bagian pinggir-pinggir itu adalah node, bisa itu laptop, komputer maupun ponsel atau perangkat
jaringan lainnya. Bisa jadi mungkin printer jaringan seperti itu, atau mungkin database jaringan. Intinya adalah mempunyai jalur network seperti itu. Nah, selanjutnya ini adalah tadi yang kita bahas ya. Ini ada di modul. Nah, seperti ini adalah penjelasannya. Nah, ini kalau kita jelaskan, ini adalah not. Nah, kalau yang ini adalah link ya, yang kabel tadi. Nah, ini adalah yang pinggir-pinggir, ini adalah not semua ya. Apakah itu laptop, apakah itu komputer maupun handphone yang terkonek dengan wifi, semuanya adalah not. Sedangkan untuk link, nah, kalau yang tadi switch ini ya, ini adalah not juga, tapi kita sebutnya not penghubung, node penghubung. Link itu adalah kabel yang menghubungkan antara not itu ya. Nah, jadi link adalah kabel yang menghubungkan. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan sub yang keempat, routing pada jaringan komputer. Nah, ini sudah lumayan panjang ini ya. Nggak apa-apa, kita lanjutkan saja, nggak apa-apa ya. Routing pada jaringan komputer adalah sebuah mekanisme pengiriman paket data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, ini routing itu sangat penting sekali ya. Nah, ini adalah alat untuk atau perangkat yang bisa melakukan setting routing, ini disebut dengan router. Nah, router ini bisa berupa komputer ya, komputer yang mempunyai fungsi sebagai router. Ada juga router itu sendiri, memang perangkat yang sudah didedikasikan untuk sebagai fungsionalnya router. Ada juga modem GPON, itu juga bisa sebagai router. Router board yang mikrotik itu juga bisa disetting. Firewall, apakah itu Linux firewall maupun perangkat firewall standar lainnya seperti Fortinet, itu juga bisa sebagai router. Kemudian ada switch manageable, dan ada juga perangkat WiFi access point lainnya yang rata-rata mempunyai kemampuan untuk merouting. Nah, oke. Sebuah router dapat menyimpan satu atau lebih tabel routing atau lebih informasi. Nah, maksudnya adalah sebuah router dapat menyimpan satu atau lebih tabel routing atau lebih informasi jalur routing yang akan dilalui ketika ada pengiriman data yang melewati router dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Nah, artinya sebuah router itu bisa mempunyai tabel routing yang banyak. Nah, simpelnya seperti itu, tidak cuma satu saja. Bisa dikondisikan secara manual, juga bisa secara otomatis mengikuti kondisi router saat itu. Nah, proses routing adalah proses menentukan jalur yang dilalui sebuah paket data yang dikirim antar dua buah perangkat. Itu adalah proses routing. Nah, selanjutnya 3 hal penting yang perlu diketahui adalah alamat tujuan perangkat, alamat asal perangkat, dan rute terbaik. Rute terbaik itu sendiri tidak hanya jarak terdekat, tapi juga kesibukan dari router itu sendiri. Itu juga sangat mempengaruhi. Oke ya. Nah, ini adalah perangkat-perangkat untuk merouter. Nah, ini modem GPON. Nah, ini ada router Linksys ya, ada router boot mikrotik, dan ada TP-Link switch manageable, kira-kira seperti itu. Biasanya ada beberapa tambahan portnya di kanan kiri. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya, perlu diketahui ya, routing bekerja pada OSI layer 3, yaitu network layer. Nah, ini juga kita perlu pahami ya. Jadi tidak asal semudah kita bayangkan, kita juga harus paham tentang pengaturan layer dalam suatu jaringan itu ya. Nah, ini jadi routing itu ada pada OSI layer 3, yaitu network layer. Nah, simulasinya seperti ini, luar biasa, ini banyak sekali ya, rame ini ya. Nah, oke, kita punya perangkat seperti ini ya. Nanti dipahami sendiri, ada modem, ada router mikrotik, ada Linksys, kemudian ada komputer, dan ada switch biasa, dan ada switch manageable. Nah, switch biasa, switch manageable. Oke, langsung saja kita sambungan seperti ini. Nah, mumet enggak ini ya kan? Nah, ini sangat mumet sekali ini, switch manageable terhubung ke sini, ini terhubung ke sini, terhubung ke sini. Nah, seperti ini. Ini luar biasa. Nah, ini kita sambungkan untuk ke komputer. Ingat, bisa dilihat sini. Nah, ini adalah satu
hub tersambung dengan yang lainnya. Kalau seperti ini sebenarnya ribet sekali ya kalau seperti ini ya. Tapi kalau kita pembelajaran awal, yang penting mencari jalur terbaik atau jalur terdekat nggak masalah. Tapi kalau kenyataannya kita membutuhkan kemampuan yang lebih, yaitu terkait dengan routing seperti itu. Bisa dilihat di sini kita sambungkan dengan koneksi internet ya. Tapi ini nggak kita bahas untuk yang jalur hijau, kita bahas yang jalur biru. Oke. Nah, ini bisa dilihat, kita langsung saja kasih IP address seperti ini. Nah, jaringannya berbeda ya, ini ada 1, ini ada 3, kemudian ada juga yang lainnya ada 10. Ini normalnya komuter setiap switch ini ya itu bisa berkomunikasi, yaitu yang ada di sini yang 1 cuma bisa berkomunikasi dengan ini, 3 juga bisa berkomunikasi dengan ini tanpa adanya tambahan routing. Tapi kalau pengen bisa berkomunikasi semua, jadi setiap router ini, router itu harus di setting atau dipasang dengan yang namanya peraturan atau static route. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana caranya supaya 111 ini bisa berkomunikasi dengan 1062, yaitu kita cari jalur terbaik. Nah, dari komputer ini masuk ke switch manage A, kemudian ke switch manage B, dan bisa ke router link sys, dan baru bisa ke sini. Nah, untuk jaraknya tergantung panjang kabel maupun kesibukan masing-masing router. Simulasinya seperti itu. Nah, bagaimana agar 112 ini bisa berkomunikasi dengan ini ya, ini tidak perlu disetting karena ini masih posisi adalah 3. Walaupun ini 341, ini 3112, ini tidak perlu disetting ya, bisa langsung berkomunikasi. Ini cuma switch biasa. Nah, di sini bisa disetting. Tapi kalau misalkan mau di blok pun bisa menggunakan peraturan yang mana pada switch ini tidak bisa berkomunikasi dengan yang ada di port lainnya. Itu bisa disetting di switch manageable, tapi ini akan ribet sekali, akan mumet sekali. Kita lewati terlebih dahulu gitu ya. Simulasinya seperti itu ya. Jadi mencari jalur terbaik tergantung daripada panjang kabel yang tersambung, kira-kira seperti itu. Sementara pemahaman kita seperti itu, kita abaikan dulu apakah router itu sibuk atau tidak, kita anggap tidak sibuk semua, kira-kira seperti itu. Nah, tapi kalau misalkan mati ya, misalkan router yang ini mati, berarti mau nggak mau jalurnya harus seperti ini, A, B, kemudian ke router link sys. Bagaimana kalau B mati ya, mau nggak mau ya kita akan muter dari A ke router MikroTik ke link sys, baru ke sini nggak bisa karena posisi ini adalah mati, kira-kira seperti itu ya. Nah, berarti akan terkendala ke jalur yang 333 tidak bisa berkomunikasi karena B-nya rusak atau mati, kira-kira seperti itu. Jadi router itu adalah kita harus paham dulu tentang logikanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, routing berhasil, apa saja yang perlu diketahui? Nah, itu tadi kita belajar lagi terkait OSI layer 3, network layer. Nah, kita harus belajar lagi terkait bagaimana pengaturan dari IP address. Kemudian ada juga subnet atau net masking gitu kan, subnet. Kemudian ada gateway, DNS, nah, seperti itu. Nah, kita juga paham harus virtual LAN, yaitu adalah atau VLAN. Kita harus paham juga pembagian-pembagian supaya jalur tidak terlalu sibuk pada komunikasi antar jaringan. Nah, seperti itu juga untuk pembatasan yang antar jaringan berkomunikasi dengan lainnya. Oke, nah selanjutnya di sini kita juga harus paham tadi ya, subnetting sama gateway. Gateway adalah jalur keluar, jalur berkomunikasi lewat pintu mana atau lewat router mana, kira-kira seperti itu. Nah, tentu saja kita harus paham juga root command OS. Jadi kalau misalkan diperlukan yang namanya manual setting atau static routing, kita harus paham juga menambahkan routing via command atau via CLI di Linux. Ya, kira-kira seperti itu. Ada 4 ini yang harus dipahami ya terkait dengan routing. Silakan dipelajari pada poin-poin pembelajaran yang lainnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Nah, kira-kira seperti ini adalah simulasinya. Nah, ini tadi yang barusan kita bahas terkait dengan jenis-jenis routing. Ada 3 ya, static routing, dynamic routing, dan default routing. Kita bahas secara singkat saja. Nah, static routing yaitu administrator menambahkan routing secara manual. Kemudian router hanya dapat mengirimkan paket ke tujuan sepanjang router yang sudah route yang sudah ditentukan. Keputusan routing tidak
dibuat berdasarkan kondisi atau topologi jaringan. Artinya sudah ditentukan seperti itu, maka perangkat akan memenuhi apa yang sudah di setting. Nah, sedangkan dynamic route atau dynamic routing tadi ya, atau sering disebut juga adaptive routing, ini adalah router menambahkan route baru di tabel routing untuk setiap paket sebagai respon terhadap perubahan kondisi atau topologi jaringan. Artinya routing ini disesuaikan dengan kondisi jaringan. Kalau terpantau sibuk, maka dia akan membuat route baru untuk perjalanan pengantaran paket maupun penerimaan ke tujuan. Nah, jadi akan dibuat route yang baru sesuai dengan kondisi daripada jaringan tersebut. Nah, ini biasanya menggunakan protokol RIP dan OSPF. Ya, sering digunakan untuk penentuan rute baru. Nah, semua router harus memiliki protokol routing yang dinamis yang sama untuk bertukar route. Kalau biasanya berbeda, akan susah atau tidak bisa untuk melakukan rute terbaru. Oke, sedang default routing ini adalah router dikonfigurasi untuk mengirim semua paket ke perangkat hub yang sama dan tidak peduli apakah paket tersebut milik jaringan tertentu atau tidak. Nah, seperti itu ya. Jadi router default dipilih hanya ketika rute tertentu tidak disebutkan dalam tabel routing. Digunakan ketika jaringan berhubungan dengan titik keluar tunggal mempunyai satu gateway. Biasanya default routingnya akan digunakan. Oke. Nah, selanjutnya pembahasan utama yang kedua yaitu komunikasi data pada ponsel. Alhamdulillah sudah lumayan panjang ini. Oke, nggak apa-apa, lanjut saja. Kita lanjutkan. Nah, ini pembahasannya lumayan pendek yaitu terkait BTS dan sinyal. Oke. Nah, apa itu BTS? Nah, sebelumnya kita ketahui terlebih dahulu ya, untuk SMS dan panggilan itu ramenya sekitar awal tahun 2005. Itu HP-nya masih HP ya jadul ya, Nokia Siemens itu masih banyak, rata-rata tidak sewarna-warni sekarang. Nah, kemudian koneksi internet mulai rame di sekitaran 2011. Nah, silakan dikoreksi kalau saya salah menyampaikan, nggak apa-apa terkait ini. Jadi ada dua keramaian yang berbeda yaitu SMS panggilan dan kemudian terkait dengan koneksi internet. Nah, yang mengaruh apa? Yang mengaruh tentu saja di BTS sebagai penyuplai atau penghubung antara perangkat ponsel dengan jaringan internet. Nah, komunikasi data. Nah, ini ada istilah komunikasi data merupakan sebuah mekanisme pengiriman dan penerimaan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Oke, di sini agar dapat digunakan sebagai alat komunikasi, ponsel memerlukan suatu elemen jaringan seluler yang berperan penting sebagai pemancar dan penerima sinyal dari ponsel, yaitu namanya BTS. BTS itu apa? Apakah itu artis dari Korea? Bukan. BTS itu adalah Base Transceiver Station. Base Transceiver Station adalah suatu infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan komputer. Nah, bentuknya seperti ini adalah tower, kalau orang bilang seperti itu. Yang paham akan menyebutnya BTS. Biasanya warnanya adalah seperti ini ya, merah putih atau oranye putih dengan banyak pentolan-pentolan atau mungkin tiang-tiang kecil seperti ini adalah sebagai pemancarnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah BTS. Nah, oke. Ponsel akan dilayani oleh BTS yang ada di sekitarnya, terutama yang paling dekat jaraknya. Nah, secara otomatis akan tersambung dengan yang paling dekat. Pelayanan ini akan berpindah secara otomatis ketika ponsel sedang bergerak dari wilayah layanan BTS yang satu ke wilayah BTS yang lainnya. Nah, karena itu akan muncul istilah mobile phone. Ini adalah bahasa Inggris ya. Nah, mobile phone adalah bergerak, phone adalah telepon yang bergerak, kira-kira seperti itu. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini adalah bisa dianggap sebagai simulasi. Kita punya 3 BTS ya. Kira-kira ini adalah BTS. Ini adalah yang lingkarannya itu adalah jangkauan daripada sinyal BTS. Nah, kalau kita punya HP di sini, maka akan otomatis yang hijau ini, BTS yang berwarna hijau inilah yang akan tersambung atau melayani daripada ponsel yang ada di gambar saat ini. Nah, bagaimana kalau ini bergeser? HP-nya kita bawa ke sebelah kiri misalkan di sini, maka
Ya, walaupun nyambung di hijau, maka dia akan tetap tersambung di paling dekat, yaitu BTS yang warna biru ini ya, yang garisnya warna biru jangkauannya seperti itu. Nah, bagaimana kalau ini bergeser lagi ponselnya di tengah? Nah, kalau di sini maka HP-nya tidak punya sinyal, artinya koneksi internetnya akan mati, termasuk jaringan SMS dan panggilannya juga. Kira-kira seperti itu. Sedangkan kalau kita geser lagi, geser kemana ya, seperti ini ya, ya maka otomatis ya BTS yang berwarna oranye atau kuning ini yang akan tersambung ke ponsel. Oke ya. Nah, simulasi singkat dan padat dan mudah dipahami. Lah, ini kekuatan sinyal pada ponsel yang diterima dari BTS bergantung pada berbagai hal. Nah, ini menurut modul ada 5 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah jarak dari BTS, yang kedua material bangunan, yang ketiga halangan, yang keempat cuaca, dan yang kelima pengguna lain dalam jaringan yang sama. Oke, kita bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah jarak dari BTS. Nah, jarak dari BTS, jarak pemancar sinyal BTS dan ponsel sangat menentukan kualitasnya. Maksudnya adalah makin dekat akan makin kuat sinyalnya, semakin jauh maka sinyal akan semakin lemah. Ini adalah dasar pengertian, tentu saja semua akan paham ya. Jadi nanti kalau misalkan sinyalnya lemah, cari aja di sekitar kita ada BTS atau tower yang warna oranye putih tadi atau tidak. Kalau sangat jauh ya otomatis sinyalnya akan sangat lemah. Material bangunan dan halangan ini hampir sama ya, material bangunan dan halangan, cuma disendirikan. Kalau material bangunan itu semakin padat dan keras, material bangunan seperti beton, besi, baja, tembok tebal, batu dan lainnya, maka seluler akan semakin lemah sinyalnya. Terkadang sinyalnya kuat namun dropouts-nya akan sangat kecil, artinya sinyalnya banyak ini tapi kok lemot sekali, lambat sekali. Memang terhalang oleh material yang sangat padat dan keras tadi. Oke ya, untuk halangan hampir sama dengan material tadi, cuma material bangun tadi ada juga material penghalang lainnya seperti kaca, genteng rumah, peralatan elektronik, ada pohon juga maupun barang-barang lainnya yang membuat sinyal menjadi lemah dan tidak stabil. Oke ya. Jadi kalau mempunyai misalkan adik-adik ada di kamar, dilihat saja kamarnya tetangganya padat atau tidak. Padat ditambah BTS-nya jauh, maka ya otomatis sinyalnya atau mungkin komunikasi datanya akan tidak bagus. Kira-kira seperti itu. Selain 3 tadi ada juga yaitu cuaca ya. Gelombang radio berjalan melalui atmosfer. Saat cuaca sedang buruk ya otomatis akan menghalangi sinyal tidak stabil. Ponsel akan memiliki sinyal yang lebih baik pada hari yang cerah daripada saat hari hujan atau berkabut. Tentu saja. Jadi kalau terang otomatis akan lancar dan nyaman-nyaman saja saat kita berkomunikasi menggunakan internet. Nah, yang terakhir adalah pengguna lainnya. Semakin banyak pengguna yang tersambung dalam satu BTS, maka kekuatan sinyal akan melemah. Ada juga sinyalnya tetap kuat, namun dropouts-nya sama seperti tadi, yaitu sangat jelek sekali. Ini sangat terasa kalau kita pas saat lebaran kita pulang kampung ya kan, biasanya itu komunikasi internetnya kalau kita kirim gambar atau video sangat lama sekali itu ya, karena memang tadi itu satu BTS yang pakai banyak sekali karena orang berlomba-lomba menggunakan paket data internet pada kawasan yang sama atau pada daerah yang sama, maka itu tadi dropouts-nya akan menjadi sangat jelek. Oke. Nah, selanjutnya pembahasan yang ketiga yang terakhir yaitu terhubung ke internet dengan aman. Nah, ini terkait dengan web phishing dan browser security. Oke. Nah, internet aman penjelasannya. Apakah pernah mengakses situs atau website? Ya, saya kira pastinya semua orang ya pernah mengakses situs atau web ya, website. Nah, kira-kira kalau ketemu setelah kita ngakses website, apakah pernah ketemu yang namanya error? Maaf, Anda belum beruntung. Seperti itu, saya kira pastinya tidak ya. Terus kalau kita ngakses website atau situs, yang kita temui apa? Ini situs diblokir atau tidak dapat diakses. Ini biasanya kalau adik-adik atau mungkin pemula IT mengakses situs-situs yang tidak baik atau tidak bersih. Kira-kira seperti itu. Situs apa yang diblokir atau tidak dapat diakses? Kira-kira seperti ini ya. Untuk pesan pemblokiran
Nah, ini ada dua situs pemblokiran. Kalau menggunakan data ponsel, ya, kira-kira yang di atas, situs diblokir, website blok menurut Undang-Undang RI nomor 19 tahun 2016 pasal 40 dan seterusnya. Nah, biasanya apa? Yaitu mengandung unsur pelanggaran, yaitu kalau kita lihat di bagian bawah ini ada unsur pornografi, judi, penipuan, sara, dan proksi. Yang bawah ini adalah biasanya IndiHome maupun Telkom yang lewat jaringan komputer. Kalau dulu ada SPD juga ya bersama seperti itu. Sedangkan yang atas itu biasanya digunakan pada ISP data ponsel data seperti itu. Oke, jadi nggak jauh berbeda dengan seperti ini. Bagaimana dengan ISP yang lainnya? Hampir sama, cuma mereka mempunyai pemblokiran yang berbeda. Nah, dari sini maka akan muncul yang namanya internet positif. Internet positif adalah istilah yang biasa digunakan untuk menamai aktivitas pemblokiran atau pembatasan akses terhadap website yang dianggap tidak layak muat oleh pemerintah Indonesia. Apa saja? Yaitu tadi unsur pornografi, judi, penipuan, sara, dan proksi gitu ya. Nah, internet positif digalakkan sejak tanggal 17 Juli 2014 yang diprakarsai atau diusulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan website di trustpositive.cominfo.go.id. Silakan nanti dicek di sini. Nah, di situ ada keterangannya ya. Nah, pemerintah juga akhirnya melonceng juga atau mewajibkan pemakaian DNS sehat pada semua ISP baik pemerintah maupun milik swasta, termasuk semua ISP data ponsel. Oke. Nah, di sini ada internet positif gitu ya. Nah, selanjutnya pembahasan yang pertama adalah web phishing. Kita bahas dulu phishing itu apa. Phishing adalah suatu metode untuk melakukan penipuan dengan mengelabui pengguna dengan maksud untuk mencuri data pengguna. Nah, kalau sedangkan web phishing sendiri ya kurang lebihnya aktivitas penipuan atau pencurian data pengguna dengan menggunakan layanan situs web yang memiliki antarmuka grafis mirip-mirip dengan web aslinya. Jadi kita diarahkan ke link atau ke situs yang mirip dengan aslinya padahal ini bukan web aslinya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi web phishing ini dimaksudkan untuk mengetahui user login dan password atas website tertentu. Penipu memanfaatkan kelengahan kita dan emosional kita tentunya agar pengguna itu mau menginput data user dan password di situs yang sudah disediakan, situs yang palsu tadi gitu ya. Jadi harus sangat berhati-hati. Contoh dari web phishing, ini adalah contoh web palsu ya, bisa kita lihat di sini. Nah, ini ada facebook.com, ini asli. Kalau yang bawah ini adalah sama-sama Facebook tapi ini 0. Ini 0-nya adalah O0 itu ya. Facebook tapi menggunakan satu O dan satu 0. Ini adalah tentunya palsu. Tapi interface-nya atau antarmukanya mirip-mirip sama persis. Jadi kalau kita tidak berhati-hati, tidak mewaspadai bagian ini, maka kita akan tertipu. Nah, di sini dijelaskan dia Facebook tulisan komnya berbeda, kemudian juga ada jalur HTTPS dan jalur HTTP. HTTPS itu adalah 443 harus menggunakan sertifikat, kalau HTTP adalah 80 tanpa menggunakan sertifikat. Oke ya. Nah, selanjutnya di sini kita juga sampaikan ada contoh web yang aman. Nah, di sini ya ada kemdikbud.go.id. Ciri-cirinya adalah di sini bisa kita lihat gemboknya itu dia berwarna grey, tidak silang atau tidak merah. Dan kalau kita klik, nah, akan mensorot seperti ini. Connection is secure. Nah, so certificate issued by DigiCert Global. G2-nya adalah pengrilis atau penerbit daripada sertifikat. Jadi sertifikat itu biasanya bayar ini per tahun ya. Jadi kalau dulu ada 2 tahun, sekarang cuma 1 tahun. Jadi setiap tahun harus ganti yang baru dan bayar. Yang gratisan tuh ada biasanya 3 bulan. Itu pun sepertinya kurang bagus seperti itu. Jadi kita harus tetap pakai yang memang benar-benar penerbit asli secara global gitu ya. Ini contohnya ya yang web aman. Nah, ciri-ciri web palsu tadi sudah kita sampaikan. Nah, ini tadi bisa dilihat. Biasanya kalau webnya palsu itu menggunakan sertifikat yang asal-asalan saja, tidak sesuai dengan domain yang dipakai, maka akan muncul seperti ini, akan dicoret. Ini kalau di Google Chrome ya, your connection is not private ya, your connection is not private seperti itu. Nah, bisa dilihat kalau yang HTTP port 80
biasanya langsung seperti ini. Ini adalah untuk browser yang terbaru. Kalau yang dulu-dulu tidak muncul seperti ini, tapi yang mulai tahun-tahun 2000-an sudah mulai muncul seperti ini. Tahun 2023 ini akan muncul seperti ini semua kalau kita menggunakan port 80. Itulah mengapa rata-rata website sekarang menggunakan port 443 yaitu HTTPS gitu ya. Ciri-ciri dari website palsu sering menggunakan port 80 atau HTTP. HTTPS-nya, kalau misalkan ada HTTPS biasanya itu sertifikatnya expired, atau mungkin kalau tidak sertifikatnya itu domainnya berbeda. Kalau domainnya berbeda maka akan muncul not secure seperti ini gitu ya. Nah, URL awal menggunakan short URL, itu biasanya menggunakan short URL supaya nanti untuk menipu ke link yang aslinya lebih panjang dan tidak sesuai. Nah, biasanya juga ada juga penipu itu menggunakan subdomain gratisan dari wordpress.com, misalkan BRI hadiah.wordpress.com atau hadiah.blogspot.com. Ini adalah blog gratisan. Jadi kalau misalkan mau membuat website gratisan bisa langsung mendaftar dan menggunakan yaitu subdomain kita sendiri. Contoh misalkan di sini saya menggunakan nama saya misalkan Agung, maka agung.wordpress.com, atau mungkin bisa menggunakan tutorialweb.wordpress.com, juga bisa seperti itu gitu ya. Nah, selanjutnya ciri-ciri web palsu yaitu tampilan login dan passwordnya. Biasa rata-rata menampilkan form tampilan login dan password, biasanya mirip-mirip dengan aslinya. Kemudian juga web palsu itu mempunyai link atau URL yang mirip-mirip tadi ya, Facebook double O tapi yang satunya ada yang menggunakan angka 0. Nah, seperti itu. Ada juga web palsu itu menggunakan Google Form asli namun itu dirilis bukan dari organisasi resmi seperti itu. Itu kemarin lumayan rame terkait dengan bantuan-bantuan untuk klarifikasi tapi menggunakan Google Form. Ya intinya sama, kita harus masukkan login dan password, kira-kira seperti itu. Oke, silakan nanti disimak lagi, dipahami secara pelan-pelan. Nah, ini web aman ya contohnya ya. Ini yang dari Kemdikbud, bisa kita lihat di sini untuk periodenya mulai tahun 2023 sampai 2024. Jadi masih berlaku ya sampai tahun 2024. Yang satunya lagi di sini punya saya. Nah, ini saya pakai Sektigo. Ya, ini baru saya perbarui kemarin, itu mulai Agustus sampai Agustus tahun 2024. Bisa dilihat ini adalah ada asterisk di sini, itu artinya subdomainnya bisa menggunakan sertifikat ini. Cuma ya tadi sertifikatnya biasanya mahal. Kalau yang spesifik menggunakan subdomain biasanya lebih murah. Kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya pembahasan itu yaitu keamanan internet ya, internet aman. Nah, yang perlu diketahui adalah kita harus tahu dulu terkait dengan browser. Browser adalah kita sering juga sebut sebagai peramban web, adalah perangkat lunak yang berfungsi untuk menerima dan menyajikan sumber informasi dari internet. Dalam hal ini yaitu membuka halaman web. Contoh dari browser ada Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Internet Explorer dan lain-lain. Nah, di sini terkait keamanannya, ini biasanya kita lakukan pengaturan setting. Nah, kita masuk ke setting, kemudian pengaturan pembatasan HTTPS, pop-up, JavaScript, cookies. Nah, ada juga kita penggunaan DNS, ISP. Nah, kita juga harus menghindari add-in VPN atau proxy yang gratisan itu ya. Nah, kemudian kita hindari juga mengakses situs-situs yang ilegal atau bajakan, yaitu misalkan mendownload aplikasi, film, musik menggunakan browser. Itu juga termasuk salah satu metode keamanan yang bisa kita terapkan. Kemudian jangan lupa mengupdate browser ke versi terbarunya, yang versi terakhir ya, jadi supaya nanti bug-bugnya bisa hilang. Nah, yang terakhir adalah mengintegrasikan browser dengan antivirus gitu ya. Nah, ini adalah contoh dari Google Chrome. Kita fokus di setting di privasi dan security. Ini adalah privasi dan security, settingannya ada di sini Google Chrome gitu ya. Nah, di sini kalau kita setting Google Chrome, kita fokus di 3 bagian. Yang pertama adalah clear browsing data. Ini adalah manajemen history, jelajah, unduhan, cookies, cache image, CSS dan autofill. Sedangkan untuk yang security, secara default ini kita biasanya masuk ke standar protection, yang adalah defaultnya tidak masalah. Kalau pengen yang enhanced protection ini biasanya kalau browsernya kita sering gunakan untuk akses ke situs perbankan. Sedangkan yang terakhir set settings, ini adalah
manajemen interaksi browser dengan perangkat komputer. Misalkan kita punya GPS, mikrofon, webcam, ini biasanya di laptop ya. Nah, defaultnya dia sites can ask to use your device. Device itu adalah mikrofon, webcam, dan sebagainya. Jadi kalau mau menggunakan perangkat harus ditanyakan dulu, kira-kira seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ini adalah settingan keamanan pada browser. Untuk Microsoft Edge nggak jauh berbeda, mungkin ada sedikit tambahan terkait Microsoft Defender, kemudian ada fitur-fitur yang lainnya ya. Tentunya browser akan mempunyai kelebihan masing-masing. Jadi kita kondisikan saja. Tapi rata-rata fungsinya sama seperti itu. Ada juga yang sama persis. Oke ya. Nah, seperti ini. Itu tadi pembahasan yang panjang lebar sudah selesai. Oke. Ini adalah yang kita bahas tadi. Komplit bab 5 ya. Jadi ada 3 pembahasan utama dan beberapa sub pembahasan. Oke, terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai, sampai akhir, tidak lompat-lompat. Oke, jangan lupa di subscribe dan di like ya. Jangan lupa kalau bingung ditonton lagi dari awal, jangan ngirit jangan medit-medit atau jangan ngirit-ngirit terkait paketnya. Ini untuk pembelajaran, jadi harus los, artinya kita harus belajar penuh dari awal sampai akhir supaya kita tidak gagal paham. Oke ya. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Salam sehat, salam hebat.